wabarakatuh. Selamat pagi, Solih-Solihah kelas 4. Hari ini kita akan belajar TIK, materinya masih di bab 3. Ini adalah bagian kedua, ya, bab 3 part 2. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengetik dokumen. Kalau kemarin atau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara mempersiapkan dokumen, hari ini kita akan belajar bagaimana mengetik dokumennya. Anak-anak, sebelumnya, bagi yang belum mengirimkan tugas, ada 5 soal yang minggu lalu, segera dikirimkan ke WA Bu Afia. Kalau tidak punya nomornya WA Bu Afia, bisa minta Bu Tika. Nggih? Baiklah, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak silakan dibuka halaman 51. Di situ akan ada 2, mengetik dokumen. Sebelumnya kita buka dulu Microsoft Word-nya. Ya, kita masih berbicara tentang Microsoft Word ya, yaitu Microsoft pengolah kata. Ya, untuk mengolah kata, untuk mengetik. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengetik dokumen. Sebelum mulai mengetik, ada yang harus dilakukan. Jenis huruf, jarak pengetikan, dan jarak baris harus ditentukan. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai dari yang pertama, menentukan jenis dan ukuran huruf. Pada Microsoft Word edisi sebelumnya, jenis huruf yang sering digunakan mengetik yaitu namanya Times New Roman, dan Arial. Jadi, ada huruf itu namanya Times New Roman dan ada juga Arial. Ukuran huruf yang biasa digunakan yaitu Times New Roman 12. Maksudnya ukurannya 12 dan Arial 11, artinya ukurannya 11. Namun pada Microsoft Word 2016, jenis huruf yang menjadi default adalah Calibri. Nah, ini Anda bisa lihat nih. Jenis hurufnya adalah langsung default, itu berarti otomatis ya. Itu adalah Calibri di sini. Tapi kalau di Microsoft sebelumnya itu ada Times New Roman atau Arial. Dengan ukuran 11. Jadi di sini adalah nama hurufnya, di sini ada ukurannya. Langkah-langkah untuk mengatur jenis huruf dan ukurannya sebagai berikut. Arahkan pointer pada menu pada gambar 3.10. Kita langsung saja ya. Ini dia. Anak-anak, ketika kita membuka Microsoft Word, dia akan langsung ke menu Home. Di menu Home ini ada beberapa grup, salah satunya grup font namanya. Grup font. Grup font ini memuat huruf, ukuran huruf, tebal huruf, memiringkan huruf, menggarisbawahi huruf, dan mewarnai huruf. Itu ada di grup font, tab home. Diingat-ingat ya. Grup tab home, grupnya font namanya. Nah, ketika kita akan mengganti jenis hurufnya, maka yang perlu kita klik adalah garis tanda panah ke bawah. Kita klik. Nah, di sini akan muncul banyak sekali pilihan. Ini kalau mau menggesernya ke bawah, bisa pakai ini. Nih, banyak sekali ya. Mau memilih jenis huruf apa? Biasanya pakainya Times New Roman, Arial, Calibri, dan sebagainya. Misalnya Bu Afia pilih Jokerman. Nah, kemudian ini 11, ini adalah ukuran huruf. Misal kita pengen hurufnya besar karena menjadi titel atau menjadi judul. Kita ganti menjadi 16 misalnya. Kita ketik SDIT Mardatil. Nah, dia akan berubah jadi dari Calibri menjadi Jokerman, ukurannya menjadi 16. Paham ya anak-anak bagaimana caranya mengubah hurufnya supaya bisa variasi yang lainnya dan ukurannya juga bisa berubah. Misalnya, Bu, ternyata saya tuh mau ukuran 20, ini terlanjur 16. Bagaimana caranya? Caranya anak-anak tinggal mengeblok saja atau mendrag ya. Ditahan pakai klik kiri, kemudian kursornya diarahkan. Nah, namanya di blok atau di drag. Kemudian diganti ukurannya. Nah, mau ukuran berapa nanti akan menyesuaikan. Misalnya ukuran 26. Kemudian, aku tidak mau kalau jenis fontnya
jenis hurufnya Jokerman mau ganti bisa, tapi di blok dulu ya, di drag dulu. Kemudian kita ganti Broadway misalnya. Nah, bisa diganti mau pilih yang mana, nanti di situ akan berubah. Nah, seperti ini. Paham ya bagaimana caranya? Selanjutnya, anak-anak, selain melalui grup font, kita bisa menggunakan ini, CTRL plus D. CTRL plus D untuk mengubah huruf dan ukuran huruf. CTRL plus D. Di sini ada tulisannya. Font CTRL plus D. Bu, maksudnya apa CTRL plus D? Itu ada di keyboard, anak-anak. Semisal kursor kalian macet, kalian bisa pakai keyboard. CTRL itu, anak bisa lihat halaman 53 ya. Jadi yang dilingkari putih, yang dilingkari biru. CTRL kita pencet, kemudian D kita pencet, huruf D. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ini adalah grup font. Nah, bisa mengganti fontnya di sini. Nah, bisa ya. Ini namanya grup font. Ketika sudah dipilih nanti di OK. Selanjutnya anak-anak, ketika di grup paragraf sekarang ya, kita akan mengatur spasi, menentukan jarak spasi. Yang huruf sudah paham semua ya, sekarang menentukan jarak spasi ada di grup paragraf. Nah, ini grup font, yang ini grup paragraf. Menentukan jarak spasi berarti misalnya kita tulis Tegalrejo RT 02 RW 02 Kemasan. Nah, kita akan mengganti spasi. Di manakah spasi? Seperti apakah ikonnya? Ini dia. Ini adalah ikon spasi. Ada tanda panah ke atas dan ke bawah. Ini adalah ikon spasi. Kita klik mau spasinya berapa. Nah, 1, 1,5, 2, 2,5 atau yang lainnya. Caranya bagaimana? Di blok dulu ya, anak-anak, di drag dulu. Nah, kita ganti spasinya. Nanti akan berubah. Nah, berubah ya. Bisa kan? Bisa ditampilkan. Nah, ini akan berubah spasinya. Misalnya 2, spasinya 2 seperti ini. Ini spasi itu apa sih? Nah, di situ sudah ada. Spasi adalah jarak yang digunakan antara huruf, antara kata, antar paragraf. Itu namanya spasi, mengatur baris teks. Nah, di situ sudah ada keterangan halaman 53. Jika penggunaan spasi itu bisa menggunakan fungsi keyboard. Yang pertama CTRL 1 itu sama dengan spasi 1 ya. CTRL 5 adalah spasi setengah spasi. CTRL 2 itu 2 spasi. Kita coba ya. Kita pencet seperti gambarnya CTRL 1. Oh, berarti seperti itu. CTRL 5. Kemudian CTRL 2. Nah, seperti itu ya. Jadi 1, setengah, dan 2. Seperti itu anak-anak cara menggunakannya jika menggunakan CTRL pada keyboard. Tahu keyboard ya? Keyboard untuk mengetiknya. Nah, sudah cukup sekian dari Bu Afia. Hari ini kita belajarnya tentang font dan juga jarak atau spasi. Font terletak di sini di grup font, spasi terletak di grup paragraf. Baiklah anak-anak, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Afi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.